Shalom Youth GPPK CBL. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya kita dalam keadaan luar biasa, amin. Oleh sebab itu kita mau memuji nama Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan dengan nyanyian pujian kita. Sebenarnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat berkat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.
berada Tuhan, di situasi apapun kami ini Tuhan, Kau selalu berserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Shalom Youth GBPK CBN, nama gue adalah Trianti Sitorus. Saat ini gue mau bagiin kesaksian hidup gue tentang betapa baiknya Tuhan di hidup gue. Jadi gue lulus SMK tahun 2018. Kebanyakan orang pasti setelah lulus SMK ingin ngelanjutin pendidikannya di universitas. Tapi karena kendala finansial di orang tua gue jadi gak bisa ngelanjutin kuliah. Jadi gue memutuskan untuk bekerja. Gue ikut beberapa job fair, ngelamar, bikin lamaran, masukin data ke perusahaan, ngelamar, gagal, tapi itu nggak ngeberhentiin usaha gue untuk mencoba mencari pekerja. Lalu kemudian gue dapat info dari teman gue tentang Bakti BCA. Gue daftar di website BCA-nya, terus sebulan kemudian dapat email tentang gue sudah lulus administrasi dan dikasih kelanjutan untuk tes di Jakarta. Kemudian gue ada 18 tahun pergi ke Jakarta sendiri untuk pertama kalinya, dan di situ takut karena baru pertama kali tes jadi itu sistemnya gugur 1 hari. Pertama tes psikotes, kita masuk ke ruangan tes. Setelah selesai tes, nunggu sebentar, langsung nunggu pengumuman. Jadi yang gak lulus itu langsung gugur dan boleh pulang. Nah, di tahap psikotes itu, puji Tuhan gue lulus. Lalu kita tinggal persiapan untuk tes wawancara. Nah, di saat itu kita dikasih break untuk istirahat. Di break itu gue benar-benar takut karena itu adalah tes wawancara pertama gue. Gue orangnya gak bisa menyusun kata-kata dengan baik. Jadi gue sempatin diri ke kamar kecil. Gue di situ benar-benar takut, mempertanyakan apakah benar ini jalan yang harus gue tempuh. Gue takut, gue serahin semua kelemahan gue serahin semuanya kepada Tuhan. Gue bilang ini Tuhan yang ambil kendali dalam tes ini. Terus habis itu gue tes wawancara ditanyain hal-hal dasar tentang pekerjaan. Terus habis itu selesai semua, kita tinggal tunggu pemberitahuannya. Terus pas udah kasih hasilnya, puji Tuhan juga gue lulus tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara dan tes psikotes, akhirnya tinggal medical check up. Itu besoknya kita dirujuk ke rumah sakit yang sudah rumah sakit rujukan untuk medical check up. Lalu karena 1-2 kendala, akhirnya gue harus reschedule medical check up-nya. Itu gue reschedule medical check up, ternyata pas gue udah reschedule ada kendala lagi, gue kena penyakit tipes. Dan juga waktu itu gue udah tes medical check up, tapi hasilnya itu ada kesalahan. Jadi gue harus reschedule lagi. Gue sampai 3 kali reschedule medical check up. Habis itu setelah sudah medical check up yang terakhir, gue medical check up, gue nunggu jawabannya selama berminggu-minggu. Di saat teman-teman gue udah dapet
tanggal untuk tanda tangan kontraknya, gue masih nunggu kabar dari perusahaannya. Gue sampai waktu itu pergi ke Bandung karena udah hopeless, mungkin gue udah nggak lanjut lagi. Ternyata pas beberapa hari gue di Bandung, gue ditelepon dari perusahaannya untuk tanda tangan kontrak. Jadi gue tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak, gue harus ngejalani pelatihan selama sebulan. Itu pelatihan yang tentang perbankan. Jadi selama pelatihan itu kita belajar semuanya. Setelah pelatihan, lu harus dituntut untuk bekerja secara profesional. Nah, di situ gue ngalamin namanya stres, tekanan. Selama 1 bulan gue harus bisa bekerja secara profesional. Tapi kakak mentor gue, teman-teman di Youth GBK CBN ini selalu ngasih gue dukungan, selalu ingetin gue bahwa Tuhan yang ambil kendali dalam hidup gue, Tuhan yang taruh gue di jalan ini. Tuhan gak mungkin biarin gue begitu saja. Akhirnya gue putuskan lagi untuk menjalani lagi pekerjaan itu selama berbulan-bulan. Akhirnya udah 1,5 tahun saya bekerja. Terus tahun 2019 kita bikin resolusi tahun baru. Waktu itu resolusi saya untuk melanjutkan kuliah. Nah, itu 2019 saya bikin resolusi, tapi selama setahun resolusi itu cuma jadi tulisan semata karena mungkin sudah nyaman dengan bekerja. Akhirnya di tahun 2020 diingetin lagi sama kakak mentor, sama teman-teman iCare, sama teman-teman youth bahwa ingetin lagi tentang resolusi tersebut. Akhirnya di awal bulan Mei kemarin, puji Tuhan saya sudah mulai mendaftar universitas dan lulus tesnya. Itu semua berkat dukungan teman-teman dan doa Tuhan yang sama yang udah mimpin gue dan menyertai gue, memberkati gue dengan berkat yang sangat berlimpah ini. Pasti juga Tuhan yang sama yang akan menjawab doa-doa kalian dan menyertai kalian di setiap proses hidup ini. Oke teman-teman youth, sekarang kita naikin doa syafaat kita. Mari kita ambil posisi doa kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini, atas berkat-berkat yang telah Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami akan menaikkan Tuhan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, untuk COVID-19 Tuhan yang sedang merabak di dalam negara ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyertai Indonesia Tuhan. Berkat-Mu nyata bagi Indonesia Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi Indonesia ya Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin di negeri ini ya Bapa. Tuhan, Kau berikan mereka hikmat Tuhan dalam menjalani segala sesuatunya Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk perekonomian di Indonesia ini ya Bapa. Tuhan yang Engkau menyertai Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan perekonomian di Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk kerohanian youth Tuhan, pemuritan, pementoringan dan kekawalan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai mereka Tuhan, Engkau yang berikan mereka hati ya Tuhan seperti hamba ya Tuhan, yang mau Tuhan melakukan pekerjaan-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk youth ya Tuhan yang sedang menjalani UTS Tuhan dan menantikan nilai Tuhan. Tuhan, mereka sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Biarkan Engkau ya Tuhan yang melakukan Tuhan bagian-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk youth yang sedang melakukan persiapan untuk perguruan tinggi ya Bapa. Kiranya Tuhan masa depan ya Tuhan yang cerah ya Tuhan yang sudah Engkau siapkan bagi mereka ya Bapa. Ya Bapa, aku juga berdoa Tuhan untuk youth yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, pintu-pintu pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang terbaik yang sudah Engkau siapkan bagi mereka ya Bapa. Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan untuk cabang GPBK CBN ya Tuhan, di Magetan Tuhan, Manado, Sidikalang, Lampung. Tuhan, beri kapasitas lebih untuk menjangkau generasi bangsa ini ya Bapa. Ya Tuhan, aku juga berterima kasih Tuhan untuk doa-doa yang sudah dijawab Tuhan, mujizat, berkat dan kesembuhan bagi setiap kami anak youth Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, sekarang kita bakal bacain value pemuritan kita pada minggu hari ini.
Fokus membantu kita menemukan tujuan hidup. Menemukan tujuan hidup kita tidaklah mudah. Dengan fokus dalam pemuridan, maka akan ada mentor-mentor kita yang setia mengarahkan kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Jatuh bangun atau mengalami kegagalan itu hal biasa, tetapi tetaplah fokus. Nah, kita juga dapat ayat mingguan yang akan kita renungkan selama seminggu ini di Mazmur 119 ayat 18. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke, saya baca ya. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Sekali lagi, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Oke, terima kasih. Happy Sunday and Jesus bless you. Oh Jesus, betapa ajaibnya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau enggak akan pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau enggak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan, kami aman Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan, ada kemenangan Tuhan. Bahkan dunia ini Tuhan penuh dengan ketidakpastian Engkau yang pasti bagi kami Tuhan. Yes Lord, sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau penuh kuasa. Engkau sanggup bangkitkan keadaan kami Tuhan. Engkau bangkitkan keadaan kami Tuhan. Bahkan Engkau menyembuhkan keadaan kami. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Oh Jesus, thank you. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Kau penuh kuasa, keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Takkan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, pada sore hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, bersatu Tuhan di dalam ibadah, sekalipun hanya ibadah online Tuhan, tapi kami percaya dimanapun Tuhan anak-anakmu saat ini berada, mereka tidak
terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Roh Kudus-Mu sanggup hadir Tuhan di dalam setiap hati kami, di dalam setiap kebersamaan kami, sehingga melalui Tuhan ibadah online yang kami laksanakan pada sore hari ini, kami bisa menerima pengurapan yang baru, kami menerima pemahaman yang baru, bahkan kami menerima sesuatu yang baru dalam perbekalan kami menjalani kehidupan kami Bapa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran Tuhan yang akan kami terima pada sore hari ini. Biarlah sore hari ini kami bisa Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru Tuhan, yang akan menjadi rambu-rambu, yang akan menjadi peringatan, yang akan menjadi landasan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda, sehingga kami bukan lagi anak-anak muda yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia ini Tuhan, tapi kami boleh menjadi anak-anak muda yang senantiasa tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka sesi renungan kami pada sore hari ini. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya, dimanapun saat ini kalian berada. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan kita rasakan bersama-sama, khususnya setelah kita melewati pujian penyembahan tadi. Nah, sore hari ini saya rindu untuk membagikan satu renungan bagi kita semua, dan ini tentunya menjadi perbekalan bagi kita, khususnya kita sebagai kaum milenial, anak-anak muda. Nah, baru-baru ini kita dihebohkan dengan video, ya salah satunya itu adalah video YouTuber yang ada di Bandung, dan salah satu aksi yang bisa dikatakan itu mengguncangkan ya dunia media sosial, di mana dia memberikan aksi sosial ya kepada beberapa orang, ya, dan aksi sosial itu adalah aksi sosial bohongan, di mana dia memberikan paket sembako, dan di dalamnya paket sembako itu diisi dengan sampah. Ya, hal tersebut membuat dia begitu mendadak terkenal, dan setelah tahu namanya, kemudian cari-cari channel YouTube-nya, lihat beberapa kontennya sangat nggak layak untuk kita nonton, khususnya bagi kita sebagai anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Ya, beberapa kontennya itu mengandung kata-kata yang kotor, ya, beberapa kontennya juga mengandung yang namanya pornografi, dan itu sangat-sangat disayangkan, karena media sosial yang harusnya dipakai untuk melakukan hal-hal yang positif justru oleh sebagian orang itu dimanfaatkan untuk cara-cara yang demikian. Nah, menyinggung hal demikian, ya, kita juga nggak bisa menyalahkan dia. Ya, kita bisa lihat bahwa itu kreativitas dia, itu cara dia untuk memperkenalkan bakat yang dia punya kepada dunia luar, walaupun dengan cara yang salah. Nah, dalam dunia psikologi, manusia punya kecenderungan untuk dikenal oleh banyak orang. Jadi di dalam diri kita, mau orangnya itu pemalu, mau orangnya itu introvert, extrovert, di dalam diri kita tuh ada kecenderungan untuk dikenal oleh banyak orang. Dan karena kita punya rasa untuk ingin dikenal oleh orang, kita punya dorongan dalam diri kita untuk dikenal orang, dan ini yang membuat orang banyak melakukan hal-hal yang seperti dilakukan oleh YouTuber tadi. Dia melakukan hal yang walaupun itu di mata orang salah, tetapi itu memperkenalkan diri dia. Dan itu berhasil. Itu berhasil memperkenalkan diri dia kepada orang lain. Itu berhasil menambah banyak follower dia di media sosial. Tetapi kita sebagai anak-anak muda, ya, khususnya yang percaya sama Tuhan, tentunya kita nggak mau dikenal orang dengan cara yang demikian. Kita nggak mau dikenal orang dengan cara-cara yang negatif. Kita nggak mau dikenal orang dengan image-image yang demikian. Walaupun di dalam diri kita ada kecenderungan untuk dikenal orang. Mau orang Kristen, ya mau orang non-Kristen, orang percaya atau orang nggak percaya, kecenderungan untuk dikenal itu ada di dalam diri setiap kita sebagai manusia. Makanya jangan salah, ya, jangan heran dengan ajang-ajang pencarian bakat, itu sangat digandrungi oleh banyak orang. Ketika ada stasiun TV membuka satu program untuk pencarian bakat, kita lihat di situ bahwa ada jutaan, ada ribuan orang mengikut di situ, karena dorongan untuk dikenal orang itu sangat alami dan natural yang ada di dalam diri kita. Ya, tapi bagi kita sebagai anak-anak muda, ya, dimanapun kalian saat ini berada, tentunya kita nggak mau dikenal karena kita berkasus dalam tanda kutip. Kita nggak mau dikenal orang karena kita terlibat dalam kasus percabulan, pemerkosaan, ya, kita terlibat dalam tawuran, ya, kita terlibat dalam yang namanya korupsi, ya, begal, dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Karena tindakan-tindakan yang kita lakukan, ya,
walaupun itu memperkenalkan diri kita, itu secara tidak langsung membangun image diri kita, membangun citra diri kita. So hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman beberapa prinsip ya bagi kita bagaimana caranya supaya kita tetap bisa terkenal, kita bisa tetap eksis, kita tetap bisa populer, kita tetap bisa dikenal banyak orang. Tetapi bukan dengan cara yang negatif, bukan dengan cara yang salah, bukan dengan konotasi-konotasi seperti yang kita lihat selama ini. Nah, yang pertama kita buka dari Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1, di situ saya akan bacakan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Nah, yang pertama yang saya mau bagikan kepada teman-teman youth, dimanapun kalian berada, bahwa dalam memperkenalkan diri kita kepada dunia, satu hal yang perlu kita ingat adalah kita perlu menggarisbawahi tentang nama baik. Nama baik itu perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita. Walaupun bagi sebagian orang, ya, mereka menganggap bahwa apalah arti sebuah nama. Ya, kita melihat banyak pepatah, banyak anggapan orang mengatakan bahwa nama itu nggak ada artinya. Tetapi bagi orang-orang yang khususnya mereka yang di kalangan orang-orang atau budaya timur, orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani, mereka sangat menjaga arti sebuah nama. Makanya jangan heran kalau di dalam Alkitab kita melihat bahwa nama-nama orang, nama-nama tokoh Alkitab itu punya makna, punya tujuan, punya konsep tersendiri. Karena itu menandakan kepada kita bahwa nama itu sangat penting. Untuk itu Amsal tadi mengatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Kita punya kekayaan yang besar, kita punya emas, kita punya perak, kita punya segalanya. Tetapi kalau nama kita sudah rusak, kita nggak akan punya yang namanya harga diri lagi. Kita nggak akan punya yang namanya pandangan yang baik di hadapan orang. Ya, untuk itu satu hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman yang begitu eksis di media sosial, begitu gampang untuk memperkenalkan dunia kita, hidup kita kepada orang lain. Pertama yang harus kita pertimbangkan baik-baik adalah apakah cara-cara yang kita lakukan itu merusak nama baik kita atau justru membuat nama baik kita semakin baik dan semakin dikenal oleh banyak orang. Dan ini kadang-kala kita nggak pikirkan sebagai anak-anak muda. Kadang kita cuma berpikir yang penting gue asik, yang penting gue happy ngelakuin ini, yang penting gue senang, yang penting apa yang gue lakuin ini membuat gue dikenal oleh teman-teman gue, yang membuat gue menjadi orang-orang yang eksis, kemudian orang mengenal gue banyak. Kita nggak pernah memikirkan apakah yang kita lakukan itu merusak nama baik kita, merusak reputasi kita, dan sebagainya. Makanya jangan salah ya kalau kita menemukan banyak sekali anak-anak muda yang terkenal justru karena dia melakukan hal-hal yang negatif. Dia melakukan hal-hal yang negatif dan justru itu yang memperkenalkan diri dia. Dan itu bagi sebagian banyak anak-anak muda, seringkali itu membuat dia bangga. Dia merasa bahwa gua hebat, gua jago, sehingga gue bisa dikenal oleh banyak orang. Dan dia tidak pernah memikirkan bahwa di balik semua itu ada namanya yang rusak, ada reputasinya yang rusak, ada nama keluarganya yang dipertaruhkan, ada nama gerejanya yang dirusak di sana, dan ada nama Tuhan yang dipermalukan di situ. So, bagi teman-teman dimanapun kalian berada saat ini, terkenal itu bukan sesuatu yang salah. Eksis itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi yang menjadi pertimbangan bagi kita adalah apakah cara kita untuk memperkenalkan diri kita itu merusak nama baik kita. Dari terjemahan Wycliffe ya, dari Amsal 22 ayat 1 tadi mengatakan bahwa nama baik bukan cuma sekedar reputasi. Di dalam nama baik itu juga terkandung yang namanya karakter di sana. Jadi membangun reputasi itu bukan cuma membangun image kita, pandangan kita di depan orang. Tetapi reputasi, nama yang baik yang kita bangun itu dibangun dari karakter demi karakter yang kita bangun dalam kehidupan kita. So hari ini saya mau bagikan kepada teman-teman bagaimana caranya supaya kita membangun nama baik, membangun reputasi yang baik dalam kehidupan kita. Kita buka dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 ya, di situ dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan
bagi semua orang dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu. Nah, di sini ada 4 poin yang kita bisa lakukan supaya nama baik kita itu bisa terbangun sejak kita dari muda. Pertama, kita harus membangun nama baik melalui perkataan kita. Dan perkataan itu menjadi sesuatu yang gampang untuk orang lain untuk menilai kita seperti apa. Dan itu khususnya di kalangan anak-anak muda. Makanya bagi kita anak-anak muda, gampang banget untuk kita menilai seseorang. Ada orang yang begitu gampang ngeluarin kata-kata kasar, ngeluarin kata-kata binatang, ya, ngeluarin kata-kata caci makian, ya, segala macam kata-kata ya seperti goblok, tolol dan sebagainya. Itu kadang menjadi sesuatu yang sepertinya tanpa disadari itu keluar dari mulut kita, dan sadar nggak sadar itu menjadi cara orang lain untuk menilai diri kita seperti apa. Sehingga jangan heran banyak orang yang menilai kita, khususnya kekristenan kita, dari cara perkataan kita. Kadang orang heran, di gereja kita begitu kudus menyembah Tuhan, kita pelayanan, tetapi di luar yang keluar dari mulut kita itu adalah caci makian. Yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata binatang dan sebagainya. Sehingga hari ini buat teman-teman dimanapun kalian berada, mulai hati-hati dalam menggunakan perkataan. Karena perkataan itu menentukan reputasi kita. Perkataan itu menentukan nama baik yang kita bangun. Nah, yang kedua, itu berbicara tentang tingkah laku. Tingkah laku itu berbicara tentang semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sikap kita, perbuatan kita, yang itu didasarkan pada nilai-nilai yang kita anut. Jadi, kalau misalkan seseorang punya perilaku yang nggak baik, perilaku yang buruk, itu karena dia menganut yang namanya nilai-nilai yang buruk dalam kehidupannya. Dan hari ini saya mau katakan kepada teman-teman bahwa cara kita berperilaku itu ikut menentukan reputasi yang kita bangun. Kalau perilaku kita buruk, itu otomatis akan membentuk reputasi seperti apa yang kita bangun. Orang akan gampang menilai reputasi kita dari cara kita berperilaku. Dalam keseharian kita setiap hari, ya, dimanapun kita berada, kita tuh dengan begitu gampangnya menilai orang dari cara dia berperilaku. Buat teman-teman youth, ya, kalian yang masih sekolah, ya, selama 3 tahun kalian di sekolah, mulai bangun nama baik, reputasi kalian di sana. Bayangin kalau kalian di sekolah kemudian kalian kasus, ya, kalian terlibat dalam tawuran, kalian seringkali absen, kalian seringkali membuat masalah di sekolah dan sebagainya. Itu artinya perilaku kita nggak baik. Dan itu menentukan reputasi kita, nama baik kita. Bukan cuma di hadapan teman-teman kita, tetapi juga itu menentukan reputasi kita di hadapan guru. Dan itu bisa meruntuhkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, bukan cuma kita yang malu. Bukan cuma kalian yang malu ketika kalian bikin kasus karena perilaku yang buruk di sekolah. Tetapi juga orang tua. Bayangkan betapa malunya orang tua ketika datang ke sekolah karena kita punya perilaku yang buruk di sana. Atau di tempat-tempat yang lain, di dalam masyarakat, ya, di tempat kita bekerja, perilaku kita menentukan orang memandang kita seperti apa. Reputasi kita seperti apa, itu bisa dilihat dari cara kita berperilaku. Nah, yang ketiga di situ tadi dari 1 Timotius 4 ayat 12, membangun reputasi itu juga bisa melalui kasih. Kasih itu adalah ciri khas kekristenan. Yesus pun juga mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita hidup dalam kasih. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran yang hidup. Kasih itu membedakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Orang akan merasakan dengan cepat kalau di dalam diri kita ada kasih. Sehingga mereka akan kagum dengan kita. Mereka akan terberkati dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena dari dalam hidup kita keluar aliran-aliran yang hidup, yaitu kasih tadi. Sehingga begitu dulu, gampangnya mereka akan menilai kehidupan kita seperti apa. Dengan gampangnya mereka akan menilai bagaimana reputasi yang sedang kita bangun. Sebaliknya kalau dari dalam diri kita yang keluar itu adalah kebencian, ya, yang keluar dari dalam diri kita kepahitan, ya, secara tidak langsung itu akan menghancurkan reputasi kita di hadapan orang. Dan itu akan merusak nama baik kita. Nah, yang keempat, itu berbicara tentang kekudusan.
Selain perkataan, tingkah laku, kasih, membangun reputasi juga bisa melalui dengan kekudusan. So teman-teman dimanapun saat ini berada, kekudusan itu bukan cuma berbicara tentang kita dengan Tuhan. Mungkin kita dengan gampang berbicara bahwa yang dosa gua, nanti gua selesain sendiri sama Tuhan. Itu urusan privasi gua sama Tuhan. Gak demikian. Karena ketika kita gak menjaga kekudusan, kita jatuh dalam dosa, kita hidup dalam dosa. Artinya hubungan kita dengan Tuhan rusak. Itu secara tidak langsung juga akan merusak hubungan kita dengan sesama kita. So, teman-teman dimanapun kalian berada, ya mungkin kalian berkata bahwa kalau kita berdosa tinggal minta ampun kok sama Tuhan. Ya betul. Dan saya percaya bahwa ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita akan diampuni oleh Tuhan. Tetapi konsekuensi daripada dosa tersebut akan kita jalani karena kita masih ada di dunia. Efek daripada dosa yang kita lakukan itu akan tetap kita rasakan. Dan efek itu bisa dirasakan atau mengganggu hubungan kita dengan orang lain. So hari ini dimanapun kalian berada, jaga kekudusan, jaga kesucian, karena itu ikut menentukan reputasi nama baik yang kita bangun. Buat kalian yang pacaran, jaga nama baik kalian, jaga nama baik pasangan kalian, jaga nama baik keluarga kalian. Karena ketika kalian tidak menjaga kekudusan di sana, kalian akan mempermalukan diri kalian sendiri, kalian akan mempermalukan keluarga kalian, bahkan kalian akan mempermalukan yang namanya kekristenan. Dan ini yang akan kita lakukan bersama-sama sebagai anak-anak muda. Ini pesan Paulus kepada Timotius, bahwa kalau Timotius sekalipun dia muda, dia harus bisa punya yang namanya reputasi yang baik dalam kehidupannya. Dengan cara dia harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, bahkan juga dalam kekudusan. Ini menjadi sangat penting bagi kita. Terkenal boleh, populer itu boleh, itu baik buat diri kita. Tetapi di balik kepopuleran kita, kita harus mengingat bahwa ada nama baik yang harus kita jaga. Nah yang kedua, kita buka dari Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 di situ dikatakan, pernahkah melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Perhatikan kata cakap. Di situ nggak cuma berbicara tentang pekerjaan, tetapi sebelumnya ada kata cakap. Artinya yang kedua selain nama baik, ya, hal kedua yang teman-teman harus perhatikan dalam memperkenalkan diri kalian, kita harus punya yang namanya keahlian atau skill. Kita harus punya yang namanya keahlian atau skill. Cara kita memperkenalkan diri kita kepada dunia, itu juga bisa melalui skill yang kita punya. Untuk itu Amsal 22 ayat 29 tadi mengatakan bahwa kita itu harus cakap. Dalam terjemahan yang lain itu berbicara tentang rajin dan ahli. Artinya kita harus bisa mengembangkan skill yang kita punya. Kita harus bisa cakap mengembangkan atau menjalani kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan ini yang seringkali terjadi atau masalah dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak bisa dikenal orang karena kita nggak punya keahlian apa-apa. Kadang-kala kita cuma jago di gereja, jago kandang. Di gereja kita cuma bisa begitu kudus, ya begitu intim dengan Tuhan. Tetapi ketika kita terjun ke dunia sekuler, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Kita jadi pekerja yang malas, kita pekerja yang tidak bisa on time, kita pekerja yang tidak bisa ditegur, nggak bisa diarahkan, sehingga orang atau dunia nggak akan bisa mengenal kita karena nggak ada sesuatu di dalam diri kita yang dikenal sama mereka. Untuk itu dimanapun teman-teman berada, perhatikan sejak dari masa muda kita harus mengembangkan skill yang kita punya. Atau mungkin teman-teman hari ini berbicara, gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya bakat apa-apa. Nggak ada sesuatu dalam diri gue yang bisa gue kembangkan dan itu nggak bisa menonjol, yang akan memperkenalkan diri gue. Tapi hari ini gue mau katakan ke kalian bahwa di dalam diri kita, Tuhan sudah menaruh bakat, Tuhan sudah menaruh talenta, Tuhan sudah menaruh skill. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus tujuannya apa? Dia bertujuan untuk membantu kita, untuk memaksimalkan setiap talenta, kemampuan, skill yang kita punya, sehingga dunia akan melihat Kristus melalui talenta kita. Kita tidak hanya jago di gereja, tetapi ketika kita ada di dunia sekuler, orang akan tahu, orang akan mengenal kita karena kita punya bakat,
Karena kita punya skill. So teman-teman, dimanapun saat ini kalian berada, nggak ada yang namanya nggak punya bakat. Pertanyaannya hari ini, apakah kita mau? Apakah kita mau memberikan waktu, mau memberikan tenaga kita, mau berkorban untuk mengembangkan skill yang kita punya? Di masa-masa pandemi seperti ini, kita menghabiskan waktu di rumah. Begitu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan kapasitas kita. Kita bersyukur kita ada di dunia milenial yang begitu banyak cara yang diberikan kepada kita untuk mengembangkan diri kita. Kita bisa buka internet, kita bisa nonton di YouTube, begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat di sana untuk mengembangkan diri kita. Pertanyaannya hari ini adalah, kita kadang cuma mau pengen terkenal. Kita cuma pengen mau dikenal orang. Tetapi kita nggak mau mengembangkan diri kita, mengembangkan kapasitas kita. Kita nggak mau mengembangkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, sehingga itu menjadi bahan atau media untuk orang mengenal kita. Jadi dua hal yang saya mau bagikan kepada teman-teman hari ini. Itu berbicara tentang nama baik, dan itu berbicara tentang skill yang ada di dalam diri kita. Ini mulai dari kapan? Jangan mulai dari nanti. Jangan tunggu kita dipaksa oleh keadaan supaya kita mulai sadar bahwa menjaga nama baik itu penting. Mulai dari sekarang. Mulai dari masa muda kita akan menjaga nama baik kita mengembangkan diri kita dengan baik, sehingga kesempatan demi kesempatan akan Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang yang susah, yang menyesal di masa mudanya. Kenapa? Karena selama masa mudanya dia tidak bisa mengembangkan diri dia. Ada orang yang ketika dia sudah mulai kekurangan tenaga, waktunya sudah mulai terbatas, dia mulai menyesal. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyadari akan dua hal ini dalam kehidupannya. Ada orang yang sudah dipenjara baru dia menyesal. Bagi kita hari ini, selama masih ada waktu, ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini, mulai kita sadar bahwa menjaga reputasi itu penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Mengembangkan kapasitas yang ada di dalam diri kita, itu penting bagi kita semua. Yang terakhir, saya mau buka dari Pengkhotbah 12 ayat 30. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Perhatikan kata takutlah akan Allah. Ya, kalau teman-teman mengikuti Bibleholic, kita baca kitab Amsal, kita baca kitab Pengkhotbah, ini adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Dan Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 ini menjadi kesimpulan daripada perjalanan hidup daripada Salomo. Salomo yang berlimpah dengan harta, berlimpah dengan kekayaan, berlimpah dengan hikmat, berlimpah dengan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Akhirnya kehidupannya dia cuma tutup dengan 2 ayat. Takutlah akan Tuhan. So teman-teman dimanapun kalian berada, takut akan Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita boleh terkenal, kita boleh mengembangkan diri kita boleh memakai media sosial untuk mempromosikan diri kita kepada dunia. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa kita harus takut akan Allah. Takut akan Allah, secara singkat saya mau bagikan kepada teman-teman ada 3 poin. Ya, takut akan Allah berarti bersedia untuk ditegur. Di ayat 11 sebelumnya, di situ dikatakan bahwa kata-kata orang yang berhikmat seperti kusa dalam kumpulan-kumpulannya. Kusa berbicara tentang tongkat gembala. Bayangkan kalau domba sudah nggak takut lagi dengan tongkat gembala. Bayangkan kalau gembala tidak lagi memakai tongkat. Bisa bayangkan apa yang terjadi pada domba-dombanya. Domba-dombanya pasti akan liar. Begitupun dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak punya yang namanya takut akan Allah, hidup kita akan liar. Hidup kita akan bebas melakukan apa aja. Hidup kita akan bebas melakukan apa yang kita mau. Dan itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Nah yang kedua, di ayat 12 dikatakan, lagi pula anakku waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Hati-hati, takut akan Allah juga berbicara tentang apa yang menjadi kepuasan dalam diri kita. Ketika kita takut akan Allah, maka yang akan memuaskan hidup kita hanya Allah, bukan hal-hal yang lain.
Tetapi ketika kita tidak lagi punya rasa takut akan Allah, maka kita akan memuaskan hidup kita dengan cara-cara duniawi. Pengkhotbah mengatakan bahwa memuaskan diri kita dengan cara yang duniawi itu adalah hal-hal yang sia-sia dan akan melelahkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, di ayat 13-14 tadi, takut akan Allah itu berbicara tentang patuh terhadap firman Allah. Ini rambu-rambu bagi kita kalau kita mau terkenal. Hari ini saya berbicara tentang bukan cuma sekedar terkenal bagi teman-teman. Dunia ini, fasilitas yang kita punya sebagai milenial, itu mendukung kita untuk dikenal oleh banyak orang. Tetapi dari semuanya itu, perhatikan hal-hal yang saya sampaikan kepada kalian. Apakah yang kita lakukan itu mempermalukan diri kita? Apakah yang kita lakukan itu membuat reputasi kita semakin baik di hadapan orang? Apakah yang kita lakukan itu mengembangkan skill kita, mengembangkan kemampuan kita? Dan dari semuanya itu, milikilah yang namanya takut akan Allah. Dimanapun kalian saat ini berada, jangan tunda, jangan bilang besok, jangan bilang nanti. Karena akan ada masanya nanti, di mana kita tidak lagi punya kesempatan untuk mengembangkan diri kita. Dimanapun saat ini kalian berada, jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang memuaskan diri kita. Tetapi kembangkan, pakai waktu yang ada. Selama pandemi ini, kita banyak waktu kita di rumah. Pakai itu semua untuk mengembangkan diri kita. Supaya melalui skill yang kita punya, orang akan melihat dan takjub akan Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjaga kehidupan kami Bapa. Dimanapun saat ini Tuhan, anak-anak mudamu berada Tuhan, satu hal yang kami punya, kami mau punya yang namanya rasa takut akan Engkau Bapa. Kami bukan lagi ketakutan Tuhan, tetapi kami punya rasa yang menghargai akan kebenaran firman-Mu. Kami punya hati yang mau ditegur, kami punya kehidupan yang mau diarahkan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh berjalan di dalam terang-Mu Bapa. Mereka yang masih hidup Tuhan di dalam permasalahan demi permasalahan, mereka yang hidup dalam habit-habit, tingkah laku yang itu merusak nama baik mereka sendiri, mempermalukan keluarga mereka Tuhan, mempermalukan nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami bantu mereka Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan mereka untuk lepas dari semuanya itu Tuhan, sehingga melalui kehidupan daripada setiap anak-anak muda-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, kami adalah anak-anak muda yang Engkau bangkitkan untuk menjadi terang di akhir zaman ini Bapa. Berkati firman ini, biarlah ini menjadi rema, menjadi terang, menjadi penuntun, menjadi pagar bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami akan terus berjalan Tuhan di dalam track-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau
setiap youth GBB KCBN diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar yang disampaikan oleh Bang Roygen Sumbung. Artinya teman-teman youth, firman Tuhan tadi berkata bahwa nama baik lebih penting. Bagaimana menjaga, membuat nama baik mulai dari masa muda teman-teman youth sampai masa tua kita tetap mengharumkan nama Tuhan. Takutlah akan Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan tetap terhubung dengan Tuhan. Di luar Tuhan, saudara akan melakukan hal-hal yang membuat diri saudara bisa dikenal oleh orang. Saudara sedang mencari nama-nama glamor atau populer dengan cara-cara yang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur hari ini kita diberkati, kita dinasehati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bang Roygen Sumbung. Terima kasih juga kita diberkati oleh kesaksian Adelia yang sungguh-sungguh menjadi satu inspirasi buat setiap anak-anak youth yang mendengarkan kesaksian yang begitu indah dan memberkati, menguatkan setiap kita. Waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari teman-teman youth, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesaksian, buat pujian, penyembahan anak-anak youth GBB KCBN sore hari ini. Bahkan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bang Roygen Sumbung. Sungguh kami bersyukur bahwa firman Tuhan sore hari ini menasehatkan kami, mengingatkan kami bahwa nama baik itu begitu penting. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kami takut akan Tuhan. Kami tetap melekat kepada Tuhan. Kami tetap mengikuti firman-Mu sehingga tidak seorang pun menganggap setiap kami rendah karena kami muda, tetapi kami menjadi teladan dalam tindakan perkataan kami di hadapan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap anak-anak youth GBB KCBN. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah bangkit, Engkau naik ke surga dan memberikan penolong, penghibur, kekuatan, penuntun yaitu Roh Kudus bagi setiap anak-anak youth GBB KCBN. Terima kasih Tuhan, kami berkati Indonesia ini. Kami memberkati Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh kementerian-kementerian yang membawahi setiap departemen mereka. Tuhan memberkati setiap pemerintahan ini. Tuhan bekerja dengan takut akan Tuhan. Ada kesehatan, ada hikmat Tuhan tercurah bagi pemerintahan Indonesia. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati Gembala dan Ibu Gembala Sidang GBB KCBN. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan umur panjang. Akhirnya Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini. Anak-anak youth GBB KCBN, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada berkat Allah senantiasa menyertaimu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan, dan perlindungan dari Roh Kudus sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang percaya. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak youth GBB KCBN. Haleluya.